Gimana kalau ternyata cara kita memandang sejarah awal Islam selama ini ya kurang tepat? Kali ini kita akan lihat sejarah itu bukan sebagai aturan kaku, tapi sebagai sebuah kisah yang hidup, yang penuh dengan gairah intelektual. Semuanya lewat kacamata seorang pemikir revolusioner abad ke-20, Ahmad Amin. Jadi, menurut Ahmad Amin, sejarah itu bukan sekedar kumpulan fakta mati yang cuma buat dihafal. Bukan. Sejarah itu hidup, dinamis, dan justru menantang kita buat mikir, buat bertanya, buat menganalisis, bahkan buat meragukan hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap udah pasti benar. Nah, ini dia misinya. Ahmad Amin itu mencoba buat mengupas lapisan-lapisan cerita yang udah biasa kita dengar untuk menemukan kembali apa yang menurutnya jadi jantung peradaban Islam di masa jayanya, yaitu percikan api intelektualnya. Oke, untuk bisa paham revolusi yang dibawa Islam, kita harus lihat dulu panggungnya kayak gimana. Arabia pra-Islam. Dan ini tuh bukan dunia yang ya gelap total kayak yang sering kita dengar. Malah sebaliknya. Ini adalah sebuah panggung yang sangat kompleks dan penuh kontradiksi. Analisisnya Ahmad Amin ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Di satu sisi, ada nilai-nilai yang luhur banget, kayak keberanian dan kemurahan hati. Ini model sosial yang kuat kan? Tapi di sisi lain, masyarakat yang sama itu terkoyak oleh fanatisme suku yang buta dan lingkaran setan baras dendam yang gak ada abisnya. Nah, dualitas inilah yang jadi tanah subur buat sebuah perubahan radikal. Terus muncullah Islam. Bagi Amin, ini bukan cuma soal agama baru yang datang loh. Ini adalah sebuah revolusi kesadaran, sebuah gempa bumi intelektual yang mengubah total cara berpikir dan seluruh struktur sosial masyarakat Arab, benar-benar dari akarnya. Jadi, perubahannya itu ada di tiga pilar fundamental ini. Pertama, dari yang tadinya banyak Tuhan, jadi fokus ke satu Tuhan. Ini memusatkan orientasi hidup. Kedua, loyalitas itu bukan lagi ke suku, tapi ke ummah, sebuah komunitas global yang diikat oleh iman, bukan lagi darah. Dan ketiga, hukum rimba diganti sama sistem hukum. Ini sebuah transformasi yang luar biasa banget. Tentu aja, revolusi pikiran ini kan nggak cuma berhenti di ide doang. Ide ini benar-benar jadi nyata dalam kehidupan sosial dan politik, melahirkan sebuah negara yang kemudian tumbuh jadi salah satu peradaban terbesar dalam sejarah. Dan perkembangannya itu cepat banget loh. Dimulai dengan fondasi negara di Madinah, terus dilanjutin sama para Khulafaur Rasyidin yang membangun sistem administrasi, sampai akhirnya di bawah dinasti Umayyah, komunitas ini meluas jadi sebuah kekaisaran raksasa yang membentang di 3 benua. Tapi, Ahmad Amin ini kritis. Dia nggak cuma muji-muji aja. Dia nunjukin ada satu paradoks yang gede banget di zaman Umayyah. Di satu sisi, ini adalah puncak kejayaan politik. Tapi di sisi lain, banyak banget yang mengkritik pergeseran dari kepemimpinan yang berbasis musyawarah ke sistem dinasti turun-temurun, yang dianggap sebagai sebuah kemunduran dari idealisme di awal. Nah, disinilah kita sampai ke inti argumennya Ahmad Amin. Menurut dia, kekuatan sejati peradaban Islam awal itu bukan soal seberapa luas wilayah taklukannya, tapi soal mesin intelektualnya yang jalan terus, akal, perdebatan, dan penyelidikan kritis. Jadi, buang jauh-jauh bayangan soal peradaban yang kaku dan seragam ya. Bayangin aja kayak kuali raksasa tempat semua ide dilebur dan mendidih. Filsafat Yunani, seni administrasi Persia, hukum Romawi, semuanya diserap, diperdebatkan, dan digabungin jadi sesuatu yang baru dan dinamis. Coba deh kita lihat debat-debat seru ini. Apakah hidup kita ini udah ditakdirkan atau kita punya pilihan bebas? Apa akal bisa mencapai kebenaran ilahi tanpa wahyu? Ini bukan sekedar ngobrol di warung kopi loh. Ini perdebatan besar yang jadi pusat kehidupan intelektual dan nunjukin betapa tingginya akal dihargai saat itu. Dan semangat kritis ini nyebar ke semua bidang. Lahirlah ilmu hadis buat verifikasi riwayat secara super ketat. Dan yang paling penting ada konsep ijtihad. Ini tuh kayak lampu ijo buat para pemikir buat pakai akal mereka sendiri secara independen. Inilah mesin yang bikin hukum dan etika Islam terus relevan dan bisa beradaptasi dengan zaman yang berubah. Oke, buat Ahmad Amin, semua cerita tadi itu bukan cuma buat nostalgiaan. Sejarah ini tuh kayak cermin besar buat kita ngaca hari ini yang nyimpen pelajaran yang kuat banget buat dunia kita sekarang. Dari semua analisisnya yang dalam banget itu, Ahmad Amin ngasih kita 3 pesan penting yang masih relevan banget sampai sekarang. Yuk kita kupas satu-satu.
Pesan pertamanya, inti dari Islam itu sebenarnya bukan soal ritualnya aja, tapi sebuah transformasi kesadaran. Sebuah lompatan yang ngangkat manusia dari kungkungan mitos dan fanatisme suku menuju pemahaman yang basisnya adalah akal dan kemanusiaan universal. Ini benar-benar lompatan besar buat peradaban manusia. Nah, ini dia jantung argumennya. Majunya peradaban Islam itu ya tergantung dari seberapa hidup pemikirannya. Ketika pintu ijtihad atau pemikiran kritis itu ditutup, ketika orang berhenti bertanya dan cuma ikut-ikutan aja, ya saat itulah peradaban mulai berhenti tumbuh dan jadi beku. Dan pesan terakhirnya ini nih, kayak sebuah panggilan buat kita semua. Tugas kita tuh bukan buat ngeromantisir masa lalu doang, atau memujanya secara buta. Tugas kita adalah menyalakan kembali apinya. Semangat inovasi, keberanian intelektual, dan penyelidikan rasional yang pernah membuat peradaban itu begitu besar. Oke, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita semua renungin. Kalau Ahmad Amin benar bahwa pemikiran kritis itu adalah mesin penggerak peradaban, terus apa artinya itu buat tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini? Dan apa sebetulnya peran akar dalam membentuk masa depan kita?